Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab statistika. Di situ ada kata kunci dari statis dan tika, yaitu kita menghitung secara sistematis dan dengan cara matematika. Ya, jadi nanti terkait grafik, data, gitu ya. Oke. Kalian akan menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan dan keputusan dan membuat prediksi. Ini penting sekali dan akan kalian temui nantinya di kehidupanmu. Oke, apa saja yang ada pada statistika, yaitu sering sekali terjadi pada masalah sehari-hari. Kemudian ada min, ada median, ada modus, dan nanti akan Bu Ika berikan contoh soal serta latihan soal. Oke, persiapkan buku tulismu, jangan lupa berdoa, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, min yang pertama yaitu rata-rata hitung dari sekumpulan data. Ini kalau rata-rata itu harus kalian pahami dari jumlah data-data dibagi dengan banyaknya data atau frekuensinya, dan dilambangkan dengan X bar, namanya ini bacanya X yang digariskan di atas ini namanya X bar atau min. Kemudian rumus min seperti tadi ya. Nilai datanya kita jumlahkan keseluruhan, ini XN artinya itu sampai data terakhir. Kemudian dibagi dengan frekuensinya atau banyak datanya. Contoh yang pertama, dari sekelompok siswa sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel frekuensi di samping. Kita yang ditanyakan adalah rata-rata hitungnya. Jadi misalkan nilai 5 yang mendapatkan itu 1 orang. Nilai 6 yang mendapatkan 5 orang. Itu yang dinamakan frekuensi. Banyak orang yang mendapatkan nilai tersebut. 7 orang yang mendapatkan nilai 7, 10 orang, dan seterusnya. Maka dari itu biasanya gurumu kan memberikan nilai ranking atau urutan nilai rata-rata dari kelas tersebut. Nah, itu caranya seperti ini. Kemudian kita jawab, masukkan ke dalam rumus ya, X barnya. Nah, tadi ini kan 5 orang itu nilai 5 didapatkan 1 orang. Nilai 6 didapatkan 5 orang. Maka kita kalikan di sini. Nilai 5 didapatkan 1 orang. Dikali, terus dijumlahkan 6. Nilai 6 didapatkan 5 orang. Ya, dibagi dengan jumlah frekuensinya atau jumlah orangnya. Sehingga kita dapatkan 227 dibagi 30. Maka kelas tersebut nilai rata-ratanya adalah 7,6. Jadi di kelas itu tadi, anak-anaknya itu berarti rata-rata nilainya adalah 7,6. Oke, yang kedua yaitu median. Median itu nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Jadi kalau datanya belum diurutkan dari terkecil ke yang terbesar, itu harus diurutkan terlebih dahulu. Bila banyaknya data ganjil, maka mediannya diperoleh di tengah-tengah kelompok. Tapi kalau datanya genap, nanti berarti data yang di tengah-tengah itu dibagi 2. Nah, gini ya, ini jumlah data ganjil. Kemudian kalau data genap, ya itu tinggal dibagi 2. Nilai yang di tengah-tengah kita jumlahkan dibagi 2. Oke, contoh yang pertama, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini ada 12, 11, 15, 13, 14, 10. Di sini datanya kan belum urut. Ya kan? Yang bagian A dan bagian B belum urut kan, kita urutkan terlebih dahulu. Kita bahas untuk yang A, karena jumlah datanya 9, maka setelah diurutkan
Kita tahu ya, yang bagian kanan dan kiri harus sama. Misalkan ini 4, ini 4. Jadi yang di tengah-tengah adalah 13. Maka mediannya adalah 13. Ini untuk data yang ganjil. Sekarang kita coba bagian B untuk data yang genap. Nah, maka mediannya diletakkan di bagian tengah, kan ada 2 angka. Itu kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, ini diurutkan terlebih dahulu datanya, kemudian yang di tengah-tengah kan 50 sama 60. Ini kita jumlahkan dulu, kemudian dibagi 2. Ini kan 110 dibagi 2 adalah 55. Seperti itu. Kemudian modus. Nah, modus itu kayak gini. Biasanya kamu modus sama si A, berarti kamu ngesir gitu kan. Nah, ini sama. Modus adalah jumlah data yang sering muncul. Nah, jadi banyak data yang dominan di data tersebut. Nah, pasti kan kamu kalau senang sama anak, iyo ini kriterianya gini, kamu cari tahu banyak tentang anak itu. Sama, kalau di data yang modus itu adalah banyak data yang muncul. Contohnya, nah, tentukan modus dari data berikut. Yang A, yang B. Kita lihat ya, yang A. Nah, di sini yang frekuensinya paling banyak adalah 9, yaitu muncul 3 kali. Nah, ini kalian lihat ya. Ini kan yang muncul 6 ada 2. Yang muncul 9 ada 1, 2, 3. Yang muncul 7 ada 1. Yang muncul 8 ada 2. Nah, yang paling banyak munculnya adalah 9, yaitu karena dia ada 3 jumlahnya. Untuk yang B kita lihat. Untuk 22 ada 1. Untuk 26 ada 1, 2. Gini ya. Yang 25 ada 1, 2. Yang 24 ada 1, 23, 1, 28, 1. Berarti ada 2 data yang modusnya 2 kali, yaitu 25 dan 26. Seperti itu. Oke, latihan soal. Soal yang pertama. Data 5 sebanyak 4. Data 6 sebanyak 8, data 7 sebanyak 17, dan seterusnya. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, modus tadi apa? Nilai yang banyak muncul. Sudah jelas di sini yang banyak muncul adalah 7, karena jumlah datanya 7 itu sebanyak 14 kali orang. Nah, ya, jadi frekuensinya 7. Oke, soal yang kedua yang ditanyakan adalah min atau nilai rata-rata. Berarti kita kalikan dulu. 5 kali 4 ditambah 6 kali 8 ditambah 7 kali 14 ditambah 8 kali 12. Terus ditambahkan 9 dikali 2 dibagi jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada 4 tambah 8 tambah 14 tambah 12 tambah 2. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, ya. Jadi 5 kali 4 20. 6 kali 8 48. 7 kali 14 98. Boleh digitukan dulu. Jadi total ini adalah 280 dibagi banyaknya frekuensi. Jadi frekuensinya adalah 40. Hasilnya rata-ratanya adalah 7. Latihan soal terakhir. Dari 12 mata pelajaran di kelas 2, pada buku laporan siswa mendapat nilai sebagai berikut. Nah, nilainya kan belum urut, maka harus kita urutkan terlebih dahulu kalau seperti ini. Yang ditanyakan min, median, dan modus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, min ya. Nah, diurutkan dulu datanya, atau boleh misalkan 7-nya kan ada 3, ada 4, berarti 7 kali 4 28, 6 dikali ini gitu ya. Kemudian hasilnya adalah 7,33. Nah, seperti ini ya. Jadi mediannya adalah, nah, di tengah-tengah kan ada 7.
Sehingga ada 7 ditambah 7 14, 14 bagi 2 adalah 7. Kemudian yang ditanyakan modus. Nah, sudah jelas di sini ya. Yang ada 4 adalah 7. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.